Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendro Pratikto dengan NIM 1922424659 di mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen prosesor, teks dan proses, penjadwalan prosesor, dan penanganan error handling. Nah, pertama apa sih itu manajemen prosesor? Ketika ada pekerjaan, user, komputer, dan program, maka di dalam komputer tersebut akan ada kegiatan yang mengolah tugas dan proses. Nah, pelaksanaan teks dan proses itu terjadi di prosesor. Dan pada program yang paling dasar, yaitu dalam bahasa mesin, kerja prosesor berlangsung melalui instruksi dalam siklus input dan siklus kerja. Nah, kemudian ada namanya throughput. Nah, throughput ini adalah banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh sistem komputer dalam satuan waktu. Throughput sangat bergantung pada kecepatan kerja alat serta kecepatan pengelolaan berbagai sumber daya komputer. Nah, throughput ini dia sangat bergantung pada alat-alat atau spesifikasi alat yang mumpuni. Ketika alat ini spesifikasinya rendah, maka dia juga akan sangat lambat ketika memproses suatu teks atau tugas. Nah, kemudian apa sih itu teks dan proses? Proses adalah teks yang telah dijadwalkan untuk diolah di prosesor, sedangkan teks yang belum dijadwalkan belum bisa dibilang proses. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, nah ini adalah teks, dia belum dijadwalkan. Nah, sedangkan proses dia sudah dijadwalkan dan akan segera diproses oleh prosesor. Untuk dapat memproses suatu proses, prosesor melaksanakan sejumlah kegiatan. Kegiatan prosesor ini memanfaatkan register dan bus pada sistem prosesor serta memanfaatkan instruksi yang terdapat di dalam memori kerja. Nah, register dan bus ini adalah sebuah sistem yang ada di dalam prosesor. Mereka memiliki tugasnya dan peran masing-masing. Dengan kata lain, setiap proses terdiri atas sejumlah instruksi dengan kegiatan jemput dan kegiatan kerjanya. Kemudian, apa itu penjadwalan prosesor? Penjadwalan atau scheduling proses pergantian penggunaan sumber daya antara prosesor dan periferal. Nah, artinya ada pergantian antara prosesor dengan perangkat hardware seperti yang ada di gambar. Nah, pertama prosesor ke periferal. Contohnya ketika kita sedang ingin contohnya kita ingin memutar lagu. Nah, lagu ini kan ada di dalam komputer. Nah, prosesor ini akan mengolah atau memprosesnya, kemudian dia akan mencapai ke periferal. Nah, begitu juga sebaliknya, dia juga akan diproses kemudian melalui periferal lagi. Contoh lainnya yaitu seperti ketika kita sedang menekan keyboard yang ada di periferal, ketika kita akan mengetik angka atau huruf, contohnya huruf A ya, itu akan diproses dengan prosesor. Kemudian dia akan keluar lagi melalui periferal yaitu monitor dan akan menampilkan huruf yang tadi kita ketik. Begitu seterusnya. Nah, satu proses menurut Tannenbaum running pada saat menggunakan CPU pada suatu waktu. Kemudian ready, proses diberhentikan sementara karena menunggu proses lain untuk dieksekusi. Nah, ready ini ketika ada proses yang sedang berjalan, maka proses yang selanjutnya akan diberhentikan sementara karena menunggu proses yang sedang diproses selesai. Kemudian ada blockade, tidak dijalankan sampai event dari luar yang berhubungan dengan proses tersebut terjadi. Nah, blockade ini ketika ada proses
dia tidak akan dijalankan sampai ada suatu hubungan dari luar yang akan merangsang proses tersebut sehingga akan terjadi di dieksekusi. Kemudian status proses menurut Silberschatz. Nah, ini ada new, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Kemudian ada running, status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Ada waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu event, contohnya proses I/O. Ada ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Kemudian ada terminated, status yang dimiliki pada saat proses telah diselesaikan. Nah, penangkalan error handling. Jika terjadi interupsi, maka kendali prosesor diserahkan ke bagian interrupt handler pada sistem operasi. Interrupt handler melaksanakan beberapa hal, diantaranya 1. Memeriksa apakah instruksi yang sedang diolah prosesor sudah selesai atau belum. Bila belum, tunggu sampai selesai. Kedua, merekam semua informasi proses ke dalam blok kendali proses. Ketiga, mengidentifikasi jenis dan asal interupsi. Yang keempat, mengambil tindakan sesuai dengan yang dimaksud oleh interupsi tersebut. Dan yang terakhir, mempersiapkan segala sesuatu untuk melanjutkan proses yang diinterupsi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kesalahan dalam penjelasan. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.